Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika interaksi manusia. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui dinamika interaksi manusia, mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan alam dan lingkungan. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia tinggal di daratan dan hidupnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Ada yang tahu pengertian lingkungan? Iya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Contohnya yaitu hutan, danau, gunung, dan pantai. Hutan. Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh secara alami. Hutan di Indonesia tersebar di setiap pulau dan tumbuh dengan subur. Hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya yaitu sumber berbagai makanan dan kayu-kayuan. Hutan juga sebagai tempat perlindungan flora dan fauna yang langka. Akan tetapi, kerusakan hutan marak terjadi karena adanya ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu menebang pohon sembarangan dan kebakaran hutan. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu reboisasi atau menanam pohon kembali. Danau. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Manfaat danau dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana transportasi dan juga sebagai sarana olahraga. Pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Gunung dapat dijadikan sebagai sarana olahraga seperti pendakian gunung dan juga sebagai sarana objek wisata. Pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Selain itu, pantai juga dapat dijadikan tempat untuk berselancar dan memancing. Nah, itulah tadi contoh-contoh lingkungan alam. Sekarang kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu pemukiman, sawah, waduk, tambak, dan kawasan perindustrian. Pemukiman. Pemukiman merupakan suatu wilayah yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat. Untuk menjaga pemukiman supaya bersih dan sehat, maka dilakukanlah kerja bakti oleh warga untuk membersihkan lingkungannya. Sawah. Anak-anak sudah pernah melihat sawah? Ya, sawah yang subur dijadikan untuk lahan pertanian. Di Indonesia, sawah kebanyakan ditanami oleh padi, jagung, dan juga palawija. Waduk.
Waduk dibuat yaitu untuk menampung air hujan. Selain itu, waduk juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi. Tambak. Tambak merupakan usaha yang dilakukan di daerah pantai untuk membudidayakan udang dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang sangat baik untuk tubuh kita. Kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah perindustrian. Di kawasan tersebut banyak berdiri pabrik. Asap dari pabrik seringkali mengakibatkan pencemaran atau polusi udara. Sedangkan limbahnya yaitu mencemari air di sungai. Oleh karena itu, kawasan industri dibuat jauh dari lingkungan pemukiman supaya tidak terkena dampak negatif. Anak-anak, sekarang ibu sudah dari sawah. Pada masyarakat tradisional atau pedesaan, ada kecenderungan lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan. Seperti halnya dalam lingkungan masyarakat pedesaan, para petani mengambil hasil sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ekonominya. Lain halnya di daerah pantai, para nelayan mengambil hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pada daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat peradaban yang telah maju, manusia cenderung dominan, sehingga lingkungannya telah banyak berubah dari lingkungan alam menjadi lingkungan binaan. Hasil banyak sekali gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, bendungan, dan jembatan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada zaman dahulu, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya hanya sekedar untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Seiring berjalannya waktu, manusia dengan teknologinya mampu mengubah zaman menjadi lebih modern. Akan tetapi, kebutuhan hidup semakin bertambah. Pada akhirnya, manusia mengeksploitasi hasil bumi secara besar-besaran dan berujung kerusakan pada bumi kita.